Saudara-saudara, kita bertemu lagi di channel Renungan Pagi GKJ Sukoharjo. Untuk itu di hari ini kembali kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Baiklah, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Sang Gembala yang baik, yang senantiasa memelihara hidup kami, mencukupkan setiap makan, minum, dan kebutuhan kami sehari-hari. Kami bersyukur hari ini Engkau berikan sinar matahari yang segar, yang cerah, untuk memberikan pengharapan, kehangatan bagi hidup kami. Saat ini kami akan bersama mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan kita terima dari Injil Yohanes 15 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, 3 hari kemarin kita sudah mendengarkan sabda Tuhan yang indah soal Gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang mencukupkan setiap kebutuhan rohani kita, yang mencukupkan kebutuhan jasmani kita, memberi rasa tenang di tengah bahaya, menyediakan rumput yang hijau di depan mata, menyediakan air yang sejuk dan berlimpah setiap harinya. Hari ini kita diajak untuk terlibat membantu tugas dari Sang Gembala. Kita tidak hanya sekedar menjadi domba yang manis, domba yang setia, domba yang mengenal suara Sang Gembala. Namun hari ini kita diajak lebih daripada itu, yaitu membantu tugas Sang Gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana cara kita membantu tugas Sang Gembala yang sangat begitu banyak, yang sangat begitu luas cakupannya? Tuhan memanggil kita untuk kita terlibat menjadi utusan-utusannya untuk membantu karya Allah menyelamatkan kehidupan di bumi ini. Cara kita membantu tugas Sang Gembala adalah dengan peduli terhadap domba yang lain,
dalam bahasa sehari-hari, dalam bahasa Kristiani, peduli itu adalah kasih. Mengasihi sesama dalam bentuk yang konkret, mengasihi sesama dalam bentuk yang nyata, itulah yang dinamakan kasih. Hari ini setelah masa pandemi berjalan 2 bulan dan kita belum tahu kapan ini selesainya, kita semakin banyak mendengar perusahaan-perusahaan mem-PHK atau merumahkan ribuan karyawannya. Dan itu tentu berdampak banyaknya pengangguran, banyaknya keluarga-keluarga yang ada di dalam kesulitan ekonomi. Belum lagi kita juga melihat bagaimana rumah makan yang biasanya jelang Idul Fitri ini ramai, terpaksa mereka harus menutup rumah makannya, dan dengan demikian karyawan-karyawannya pun juga tidak bisa bekerja di sana, dan ini akan menambah banyaknya pengangguran. Demikian pula para pekerja seni, para penjahit, penyedia jasa angkutan, kehilangan penghasilan 80% sampai 100% dalam keadaan-keadaan yang seperti ini. Dan tentu masih banyak lagi yang terdampak ekonomi secara langsung. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melihat kenyataan yang seperti ini, hari ini kita dipanggil terlibat secara langsung untuk membantu kerja Sang Gembala yang baik. Tentu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan cara yang bisa mampu kita lakukan. Misalnya saja dengan melihat lingkungan di sekitar kita, mungkin kalaupun ada saudara-saudara kita yang terdampak ekonomi seperti itu, saatnya kita membantu mereka. Kemarin gereja sudah melakukannya, tetapi bantuan itu kan juga hanya cukup untuk beberapa hari. Dan kita juga belum tahu kapan ini segera virus ini selesai. Tetapi kita percaya bahwa kalau kita bekerja sama, saling mengasihi satu dengan yang lain, terlebih panggilan Kristus kepada kita adalah kita diajak untuk mengasihi sesama. Di situ kita bisa menghadapi masa-masa sulit ini dengan baik dan dengan kekuatan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu kita lakukan karena sebenarnya Kristus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi kasih itu memang harus kita teruskan, kasih itu memang harus kita lanjutkan. Kita tidak cukup hanya menjadi domba yang manis, tetapi sekarang saatnya kita diajak untuk terlibat membantu tugas dari Sang Gembala yang agung. Itu yang pertama. Yang kedua, baiklah di masa-masa seperti ini kita berhemat, makan tidak jor-joran, membeli kebutuhan, ya tentu yang betul-betul kita butuhkan terlebih dahulu. Bukan karena kita pelit, itu semua lalu untuk kita sendiri, bukan, tetapi kita berhemat supaya kita bisa membantu saudara-saudara kita yang terdampak ekonomi secara langsung. Sedangkan yang ketiga, baiklah mari kita kreatif mengolah bahan makanan sendiri, tidak perlu harus jajan, tidak perlu harus ke rumah makan. Syukur kalaupun terpaksa kita membeli dari mereka-mereka yang menawarkan olahan makanan mereka melalui media sosial. Mereka banyak yang sudah melakukannya, baik itu tetangga-tetangga kita atau warga gereja kita. Belilah makanan itu dari mereka,
belilah produk makanan itu dari mereka sehingga kita bisa saling membantu. Dengan demikian, saudara-saudara yang terkasih, kita di masa-masa yang sulit ini mempraktekkan kasih secara nyata. Peduli kita kepada sesama secara konkret, dan itu bentuk nyata kita sebagai domba-domba milik Allah yang sangat begitu diharapkan. Sabda Tuhan kali ini kiranya membuka hati dan pikiran kita untuk kita bisa mengasihinya. Mengasihi Tuhan dan sesama lebih nyata. Kiranya Tuhan memberkati dan segera virus corona segera berakhir. Amin.